Oke, kita dapat pekerjaan seperti gini. Anggap saja misalkan teman-teman mendapati pekerjaan yang sama seperti yang sedang saya kerjakan ini ya. Ini media masih baru meskipun ini bukan barang original. Jadi ini barang KW, cuman kondisinya masih baru. Terus permintaan dari customer atau konsumen saya minta warna putih. Kalau teman-teman mungkin di sini pengen main seperti saya tanpa menggunakan epoksi langsung naik ke warna putih, biasanya ketika mendapati media dengan warna candy tone seperti gini, tentunya ketika kita mungkin sudah clear coat, hasil putihnya nggak secerah yang seperti yang kita harap ya, atau dalam tanda kutip putihnya ini putih semu keping-pingan, jadi belang-belang model kayak putihnya itu kemasukan jin warna merah meskipun catnya PU atau NC. Jadi solusinya bagaimana kalau saya sudah mendapati pekerjaan dengan skenario seperti gini? Kalau misalkan kita main epoksi tentu yo itu lebih aman, tapi yang perlu diingat kalau kita main epoksi ya setidaknya prosesnya akan sedikit lebih panjang. Kenapa? Ya habis diepoksikan, kalau mungkin permukaannya kurang rapi, tentunya sanding pulang atau sanding lagi atau amplas lagi sampai dengan mendapati permukaan yang licin baru naik cat. Tentunya memakan waktu yang lebih panjang lagi. Dan yang keduanya, jika kita main epoksinya cukup tipis, biasanya warna candy tone yang ini tetap akan naik di warna putih yang kita aplikasikan di atas epoksinya. Kalau saya pilihan alternatif epoksi itu biasanya bagian terakhir, misalkan sudah nggak ada barang atau nggak ada stok cat yang saya punya, saya tentu akan milih satu mungkin warna hitam ya. Warna hitam kita gunakan sebagai dasar, jadi kita timpa dulu warna hitam baru naik warna putih. Kenapa? Karena pigmen warna hitam mampu menghadang pigmen warna candy tone dari riwayat medianya. Misalkan di sini warna hitam kita tidak punya, kalau saya pilih warna silver atau silver metalik. Kenapa? Ya seperti sifatnya kurang lebih dengan warna hitam. Tapi kalau warna silver saya akan cenderung milih yang brownnya kecil ya. Brownnya yang kecil. Kalau dengan warna hitam kurang lebih lah, mungkin kita aplikasikan agak tipis saja, itu sudah bisa menghalang warna candy tone-nya naik kepada warna putih yang akan kita aplikasikan di atasnya. Alternatif terakhir adalah kita menggunakan warna epoksi. Kalau epoksi yo tentu mau nggak mau harus tebal, terus prosesnya lama, akhirnya gimana yo, pekerjaannya akan semakin lama. Oke, mungkin teman-teman paham yang akan saya jelaskan. Langsung saja. Oh ya, untuk pemilihan grade amplas, jadi ini tadi medianya masih baru, belum pernah di repaint, tapi catnya memang sudah kuat, warnanya kayak gitu seperti gini. Grade amplas yang saya gunakan grade amplas 600, itu sudah cukup lumayan bisa nyakot ya, atau mechanical bonding bahan dari kimianya ke media ini sudah ada daya rekat. Jadi saya pakai amplas grade 600, meskipun amplasannya bolong-bolong gini, nanti jika kita aplikasi warna dasar hitam dulu atau silver dulu sebelum naik warna putih, itu sudah aman. Jadi ini trik untuk pemula yang baru ngecat, terus jangan takut kena prank, maaf, supaya tidak keprank. Kadang-kadang yo yang senior aja sering keprank kok, pengennya cepet warna candy tone seperti gini langsung tembak warna putih, setelah di clear coat akhirnya belang belonteng, itu malah bikin malu ya. Oke, langsung saja kita coba kerjakan, nanti hasilnya bagaimana. Oh ya, sini saya akan pakai warna hitam karena kenapa, ada beberapa panel yang minta warna hitam ya, ada beberapa titik yang minta memang warna hitam, jadi sekalian supaya kita irit untuk tinernya. Oke, cekidot. Oke, jadi mungkin di sini teman-teman sudah paham ya dengan apa yang saya maksud. Jadi kalau sudah ketemu media dengan riwayat warna candy tone seperti gini, entah itu bekas repaintan atau mungkin medianya masih baru, yang perlu diwaspadai ketika mau aplikasi warna putih, yang perlu diperhatikan adalah tetap pakai dasaran warna lain ya, supaya nanti di warna putihnya ini tidak terjadi masalah seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Sebenarnya dulu saya pernah bahas seperti gini kalau nggak salah 3 tahun yang lalu.
ketika membuat tutorial airbrush atau sering membuat video tutorial tentang airbrush, di situ malah kasus yang sering dijumpai seperti gini. Jadi ketika media ini sudah diwarna candy tone, kemudian mau dikasih tribal grafis atau gambar ataupun mungkin realis, tapi masih memakai warna putih, yang terjadi adalah ketika warna putih ditimpa ke warna candy tone merah, itu putihnya pun juga tidak akan bisa bersih. Solusinya bagaimana ya? Tetap mungkin sebelum naik warna putih, ketika dasarannya candy tone ya harus ditimpa dulu dengan setidaknya mungkin warna silver atau ditimpa clear coat dulu, jeda 3-2 hari baru mungkin kita gambar, itu cenderung akan lebih aman. Oke, setelah kondisi seperti gini kita tunggu sebentar ya. Kalau ini catnya PU ya 1,5 jam itu sudah bisa naik warna lain, tapi kalau catnya NC yo buat agak lama durasinya, 3 jam atau 4 jam baru naik warna cat putih tanpa harus kita sanding ya wis ideal. Tapi kalau epoxy ya mau nggak mau ya wis tetap harus sanding lagi. Kalau saya beri seperti gini, ini langsung naik clear coat atau naik warna berikutnya saya berani. Untuk dua media ini warnanya hitam, jadi gini aja langsung nanti kita kita aplikasikan clear coat. Oke, lanjut kepada pokok bahasan. Dan selain itu yang sering kita jumpai keluhan dari teman-teman akhir-akhir ini seperti yang sedang saya kerjakan ini ya. Kemarin ada yang sempat DM-an di Instagram. Jadi setelah ditembak warna putih, bahkan teman kita ini pakai epoksi juga, ternyata epoksinya satu kurang tebal, dan ketika warna putih ini dia tidak akan, ketika aplikasi warna putihnya memang pigmen warna merah yang ditunya nggak akan kelihatan naik, tapi naiknya setelah di clear coat. Kasus seperti gini sering terjadi. Atau mungkin kalau teridentifikasi ketika masih diaplikasikan warna putihnya, setelah kering kelihatan itu masih aman, tapi kalau sudah naik clear coat ya itu wassalam. Artinya kita mau nggak mau tetap harus ulang. Jadi informasi ini kenapa perlu saya sampaikan ya, setidaknya mengingatkan kepada teman-teman aja yang pemula, yang pengennya cepat tapi tiba-tiba ternyata terdapat insiden di dalam mengerjakan juga mau nggak mau kan kita sudah rugi banyak ya, rugi waktu dan juga rugi bahan tentunya. Oke, untuk pekerjaan ini setelah kita dasari warna putih warna hitam seperti gini, kalau mau naik warna putih itu cukup 2 layer aja, putihnya cepet naik, dan putihnya itu jadi kelihatan natural bersih gitu loh, nggak seperti ketika mungkin kita warna abu-abu greynya epoksi atau mungkin dari warna merah tadi ketika langsung ditimpa dengan warna putih, tentunya perlu putih yang tebal dan itu juga masih meragukan. Apalagi kalau teman-teman mungkin memakai cat jenis NC misalkan putihnya, itu mau nggak mau kalau nggak pakai dasar seperti gini perlu putih yang tebal banget. Dan apa yang terjadi setelah di clear coat, akhirnya clear coatnya nggak mau keras-keras. Ini sering kita jumpai hal seperti gini. Bahkan saya dulu pun ketika masih awal-awal belajar ngecat ya, sekitaran berapa ya, mungkin sekitaran 20 tahun yang lalu tuh sering mendapati permasalahan seperti gini. Oke, dan untuk pekerjaan ini setelah aplikasi warna putih, karena memang permintaan dari customer ini ada mutiaranya ungu ya seperti biasa. Untuk mutiara ungunya aku pakai mutiara ungunya aerosol, jadi catnya cat NC. Mas, mungkin pertanyaannya misalkan putihnya pakai PU, apa kejadiannya seperti gitu? Juga sama saja. Saya sudah pernah coba ya, putihnya PU tetap akan bermasalah seperti itu. Tapi kalau mau pengen lebih aman ya, terus jeda waktunya panjang, tarifnya juga lumayan ya, dasaran epoksi warna hitam itu lebih bagus lagi, didiamkan 1 kali 24 jam, terus besok disanding lagi. Untuk epoksinya loh ya, grade 600 sampai dengan licin baru naik warna putih, itu lebih bagus lagi. Kalau jujur untuk epoksi daripada warna grey untuk dasar putih loh ya, aku
lebih seneng epoksi yang warna hitam. Kalau sudah ketemu dengan warna putih, tentunya dia cepat nutup. Jadi pigmen warna lapisan warna putihnya nggak perlu tebal-tebal. Kenapa kalau tebal yo? Kita kembalikan sifat warna putih ini untuk kering keras itu lambat memang daripada warna hitam. Oke, untuk clear coat di sini aku pakai 2010-nya atau Blue HS. Kemarin ada tanya Mas HS yang di video kemarin ada komentarnya belum saya pin, nanti saya pin ya. Ada yang menanyakan untuk pemula HS yang cocok apa, nanti kita bahas di uploadan selanjutnya aja ya. Ini HS nya Auto Glow 21. Untuk thinner aku di sini tetap main nggak sampai 15%, tapi tetap di atas 10% karena apa, ini mainnya siang hari. Untuk aplikasi, karena nozzle yang tak pakai ini nozzle 10, aku aplikasi sampai 3 kali. Kebetulan ada 2 pekerjaan memang yang saya kerjakan hari ini, kebetulan clear yang kita pakai sama, sekali buka jadi langsung untuk aplikasi 2 motor sekaligus. Pekerjaannya apa yo, coba aja, kalau aku nanti bisa ngupload ya tak upload karena materinya kayaknya bagus juga, tentang bekas cacetan 3 kali tanpa diepoksi langsung naik warna. Apakah resiko kritik ya, nanti kita bahas aja setelah ini. Tapi terlebih dulu aku pengen bahas gitu aja yang clear HS. Ngomongin tentang masalah popping di clear 2010, kemarin ada teman kita yang sempat curhat ke WhatsApp ya, pakai clear ini dengan mixing ratio thinner kalau nggak salah 15-20%, aplikasinya siang hari sore hari, mungkin sedikit angka sekitaran 30-an derajat lah suhunya. Untuk kelembapannya saya kurang tahu, yang jelas katanya siang hari ternyata terjadi masalah popping. Yang saya simpulkan dari curhatan kita berdua itu ya, kayaknya masalahnya ada di teknik aplikasi. Jadi aplikasinya ketika suhu tidak ideal seperti gini ya, seperti halnya aku aplikasi siang hari seperti gini, itu tekniknya tetap pakai teknik mode one visit aplikasi tanpa jeda. Tapi speed kita yang agak kita buat cepat untuk setting spray gun, aku buat ini jarumnya aku buat pol, pattern pol, tapi angin main sedikit di angka 20 PSI, sedikit ke atas. Kenapa? Karena kalau angin di bawah 20 PSI biasanya kalau thinner kita sedikit seperti yang saya mainkan seperti gini, itu tembakannya akan sedikit jeruk ya. Dan kalau kita main di siang hari seperti gini, tentunya waktu flow time-nya akan sangat cepat. Kalau flow time-nya sudah cepat, tingkat kekeringan di bagian permukaan ini cepat, ternyata di area bawahnya belum, ya itu masalah terjadi yang bisa menyebabkan terjadi masalah popping. Apalagi pemilihan thinnernya kalau main siang seperti gini, main extra slow, angka amannya ya di 15% ke 17%, itu angka-angka aman sesuai dengan TDS. Kalau sudah paham dengan karakternya, mungkin main di bawah 15% untuk thinnernya aman-aman aja. Tapi ya kembali lagi kepada teknik aplikasinya yang sedikit agak ngos-ngosan, jadi ngejar flow time-nya supaya jadi satu. Itu bagaimana aplikasinya tipis-tipis 3 layer tapi terus berurutan, jangan nembak langsung tebel pakai mode lemot. Apalagi ketika mendapati suhu siang seperti gini, meski rawan terjadi masalah popping. Ini enggak berlaku untuk Auto Glow aja ya, clear apapun sepengalaman saya seperti itu. Apalagi kalau kita pakai flash off, itu malah biasanya bencana kan sering terjadi. Kalau mungkin terlalu kental terus tembakannya takut jeruk, bagaimana? Berarti kan ngakalinya di jarak tembak yang kita buat pendek terus cepat ritmenya. Pokoknya atur sampai jangan terjadi penumpukan cairan yang berlebih dalam waktu seketika, tetap buat nafas. Aplikasi 3 layer cukup, atau mungkin 2 layer cukup, nggak usah diulang sana sini itu malah nanti akan terjadi resiko masalah popping.
Oke, tanggal 6 Juni jam setengah 6. Hasilnya seperti gini. Untuk lebih jelasnya besok pagi kita lihat ya, atau malam ini misalkan saya upload hasil esok paginya seperti apa, nggak sempat nanti tak barengin sekalian sama video yang motor ini. Ini ceritanya, motor ini 3 kali dicat dan nggak saya kupas. Tekniknya untuk menghindari keriting seperti apa nanti kita bahas di bahasan selanjutnya ya. Yang jelas misalkan ketemu dengan media dengan warna candy tone seperti tadi, bawaan dari cat dari barunya ya, atau dari tokonya, ketika kita mendapati media yang seperti itu, alangkah amannya tetap main dasar. Misalkan ketemu warna putih loh ya, tapi kalau ketemu warna-warna lain aman-aman saja. Tapi kalau ketemu warna putih, daripada nanti menjebak di tengah jalan atau di endingnya, mendingan antisipasi. Ini tidak ngomong ke yang pemula, yang senior pun sering mendapati masalah seperti gini. Dan biasanya munculnya ketika sudah diaplikasikan clear seperti gini, baru nanti kelihatan kok putihnya enggak bersih, kok ada merah-merahnya seperti gitu. Nah, itu penyakitnya di situ. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.